Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di Kota Tegal dalam rangka tausiah, dalam rangka melaksanakan tausiah dan saling nasihati satu dengan yang lainnya. Tentu yang kita harapkan adalah semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari amal-amal saleh, salah satu dari amal-amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang insyaallah akan kami sampaikan yaitu tentang pentingnya pendidikan anak dan sekilas tentang manhaj atau metode para salaf rahimahumullah di dalam mendidik anak-anak mereka. Yang perlu kita pahami bahwasanya anak itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Jadi anak adalah nikmat. Allah karuniakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena anak merupakan nikmat, maka setiap orang yang menikah itu dia mengharapkan agar dia dianugerahi oleh Allah anak keturunan yang baik, anak keturunan yang saleh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-132 sampai ayat yang ke-134. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan takutlah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu sekalian apa yang kalian ketahui. Di pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah. Karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang demikian banyaknya. Dan nikmat-nikmat yang sudah diketahui oleh manusia bahwa itu adalah
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, amaddakum bi an'amin wa banin. Dia telah menganugerahkan kepada kamu sekalian binatang-binatang ternak dan anak-anak. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang, baik itu berupa binatang ternak atau yang lainnya, ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Termasuk salah satu nikmat adalah nikmat diberikannya anak bagi orang yang telah menikah. Allah anugerahkan pada mereka anak keturunan. Wa jannatin wa uyun. Demikian pula nikmat-nikmat itu di antaranya adalah kebun-kebun dan mata air. Apabila kita melihat tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita yang hidup di negeri ini, maka alangkah banyaknya nikmat itu. Luar biasa. Nikmat yang patut kita syukuri. Apa yang tidak ada di negeri kita ini? Semuanya ada. Dari berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi tatkala kita kufur kepada nikmat Allah, maka sungguhnya azab Allah adalah azab yang pedih. Jadi intinya dari ayat ini bahwa anak adalah salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat anak ini yang patut disyukuri telah digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang anak sebagai nikmat. Dan nikmat yang berupa anak ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39. Bagaimana Ibrahim mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada beliau dua orang anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Di saat beliau dalam pada usia lanjut, usia yang menurut pandangan manusia mungkin seorang sulit untuk mendapatkan anak. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Beliau senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan untuk melanjutkan keturunannya. Maka Allah memberikan kepada beliau dua orang anak. Yang pertama adalah Ismail dari istri beliau Siti Hajar atau Sayyidah Hajar, dan yang kedua adalah Ishak dari istri beliau yaitu Sarah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 39, Allah menceritakan kepada kita ucapan nabinya dan rasulnya serta kekasihnya Ibrahim tatkala mensyukuri Allah atas nikmat dianugerahinya anak kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puji adalah milik Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di hari tuaku dua orang anak, Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, yakni maha memperkenankan doa. Nah, di dalam ayat ini banyak hal yang diambil. Yang pertama, wajibnya mensyukuri nikmat Allah.
Wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ma bikum min nikmatin famin Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa nikmat yang Allah berikan itu semata-mata anugerah dari Allah. Maka dari itu seorang kalau mendapat nikmat, janganlah kemudian dia ujub dengan dirinya. Oh, ini karena pekerjaanku, ini karena benar-benar murni usahaku, ini benar-benar dari hasil pikiranku, tenagaku dan seterusnya. Tidak. Semua itu dari Allah. Allah yang menganugerahkan nikmat pada seorang hamba. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau memohon pada Allah agar diberikan anak sampai sekian tahun belum diberikan ketika itu. Tetapi beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Beliau selalu berdoa, minta pada Allah Azza wa Jalla, yang pada akhirnya Allah pun menganugerahkan kepada beliau 2 orang anak. Itu di saat usia beliau telah tua. Di saat usia beliau telah tua, baru Allah berikan pada beliau anak. Jadi seorang hamba, ya kalau baru menikah mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum punya anak, jangan gelisahlah. Ya, jangan gelisah. Terus dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Taala siang dan malam, bangun di malam hari, salat tahajud, minta dalam sujud kita, minta dalam setiap doa yang kita panjatkan pada Allah Taala. Mohonlah agar Allah memberikan kepada orang yang memang belum punya anak, Allah anugerahkan padanya anak. Tapi anak yang diminta tidak hanya sekedar anak. Maka itu dalam doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita minta pada Allah keturunan yang baik, anak-anak yang soleh. Bukan sekedar memohon pada Allah anak, tidak. Tetapi lebih dari itu adalah meminta kepada Allah keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat pada Allah Azza wa Jalla dan taat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat yang diambil dari doa atau dari ucapan Nabi Ibrahim adalah bahwa beliau adalah orang yang senantiasa berdoa. Ini menunjukkan keutamaan doa, karena doa dapat menembus sesuatu yang tidak bisa tembus oleh yang lainnya. Itu doa. Maka problematika apapun yang kita hadapi, baik problematika dalam rumah tangga kita, problematika dalam kehidupan ekonomi kita, problematika yang kita hadapi dalam hubungan sosial kita dan masyarakat dan yang lainnya, hendaknya kita ini selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa. Seorang berbuat salah, berbuat dosa, minta ampunlah pada Allah. Mohonlah ampunan Allah dan seterusnya. Jadi ini pentingnya doa. Ini kurang lebih 4 hal yang diambil dari ayat ini, yang menunjukkan bahwa memang semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hal penting dari ayat ini, yaitu kesungguhan. Kesungguhan seorang hamba dalam berusaha, kesungguhan seorang hamba dalam berdoa dan memohon pada Allah Ta'ala, serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat anak harus kita syukuri. Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillah. Ini ucapan menunjukkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Ad-Duha, pada akhir dari surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Ucapkanlah dengan mensyukurinya, dan menyanjung Allah, dan memuji Allah, dan menyebutnya bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya anak adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri. Yang kedua, bahwasanya anak tidak sekedar nikmat, tetapi lebih dari itu, anak merupakan amanah. Amanah yang dipikulkan kepada kita, amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, dalam dunia pendidikan Islam yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran adalah bagaimana orang tua mendidik anaknya, yang dia merupakan amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Surat Luqman yang sering kita dengar, sering dibacakan, sering diceramahi berkaitan dengan pendidikan anak, ini sebagai dasar yang sangat pokok dalam dunia pendidikan Islam, yang menunjukkan bahwa anak itu adalah amanah Allah Ta'ala yang harus dibimbing akidahnya, yang harus dibimbing ibadahnya, yang harus dibimbing akhlaknya, perangainya. Yang pertama kali Luqman mengajarkan anaknya tentang akidah. Ya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan dosa yang amat besar. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya anak merupakan amanah yang Allah pikulkan, yang Allah titipkan kepada kita, maka konsekuensinya adalah amanah ini harus kita jalankan. Amanah ini harus kita jaga. Amanah ini harus kita pelihara. Dan amanah ini harus kita sampaikan kepada yang berhak mendapatkannya. Dan di antara hak anak adalah pendidikan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Jadi anak merupakan amanah yang harus kita jaga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita, kepada umat ini, adil amanata ala man utumina alaik. Lakukanlah, sampaikanlah amanah kepada yang diberikan amanah padamu. Maka anak merupakan amanah Allah kepada kita semuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka anak adalah amanah yang harus kita jalankan, harus kita sampaikan kepada apa yang menjadi titipan kita atau titipan Allah kepada kita. Kemudian kita ingin mengetahui tentang dalil-dalil dari Al-Quranul Karim
tentang kewajiban untuk tarbiyatul aulad. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Apakah ada dasarnya dari Al-Quranul Karim? Atau dari hadis-hadis Nabi SAW? Tentu jawabannya adalah ada. Karena agama kita ini agama yang berdasarkan pada ilmu. Bukan agama yang berdasarkan pada kejahilan. Tapi dia berdasarkan ilmu. Itulah Islam. Ilmu dan amal. Teori dan perbuatan. Itu Islam. Tidak sekedar teori tanpa ada amal perbuatan. Dan juga bukan sekedar amal perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan anak yang merupakan amanah Allah yang Allah berikan pada kita harus mengetahui bahwa kewajiban tersebut adalah ada dasarnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah, jagalah diri-diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari azab api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang mereka adalah malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kaku. Tidak ada rahmat dalam diri mereka. Karena memang mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengadab manusia. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa malaikat-malaikat azab itu tidak ada rasa rahmat sedikit pun dalam diri mereka. Karena malaikat ada dua macam. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Malaikat rahmat yang Allah tugaskan mereka untuk memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sedangkan malaikat azab, tugas mereka adalah untuk mengazab hamba-hamba Allah yang durhaka, yang berhak untuk diazab. Maka dari itu tidak ada rasa rahmat dalam diri mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka terhadap Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Nah, ayat ini adalah salah satu dasar kewajiban mendidik anak-anak yang kita miliki, yang menjadi amanah di atas pundak-pundak kita. Dan Allah menyuruh kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang beriman dengan hati-hati mereka, beriman dengan apa yang Allah wajibkan mereka untuk beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama-ulama tafsir menjelaskan tentang makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna
perintah Allah untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka adalah adibuhum, allimuhum. Kata beliau, ajarkanlah mereka adab, ajarkanlah mereka akhlak, dan ajarkanlah mereka ilmu. Adibuhum muallimuhum, agar mereka diajarkan tuntunan Islam yang sebenarnya. Mereka diajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak Islami. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang, "Ya hadza," wahai, yakni kepada orang tersebut, "ahsin adaba ibnika," perbaikilah adab anakmu, "fa innaka mas'ulun anhu," karena sungguhnya engkau bertanggung jawab kepadanya. Yani engkau bertanggung jawab pada Allah tentang adab anakmu itu. Wa huwa mas'ulun an rabbi wa huwa mas'ulun an birrika. Dan anak itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang apa? Tentang berbaktinya kepada engkau. Jadi Allah bertanya kepada masing-masing. Allah bertanya kepada orang tua tentang bagaimana dia mendidik anaknya dan mengajarkan adab kepada anaknya. Ini pertanyaan Allah kepada orang tua. Sebagaimana Allah pun akan bertanya kepada anak itu tentang apa yang telah dia lakukan dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi masing-masing dengan pertanyaannya. Kewajiban orang tua mendidik anak mereka. Kewajiban orang tua mengajarkan anak mereka. Ya. Mengajarkan anak mereka. Disebutkan pula oleh Sa'id bin As radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza 'allamtu waladi al-Qur'ana wa ahjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaitu haqqahu wa baqiya haqqi alaihi." Kata Sa'id bin Ibn al-As, apabila aku telah mengajarkan kepada anakku Al-Quranul Karim, dan aku telah memberikan dia biaya untuk melaksanakan ibadah haji, dan aku telah menikahkan dia, maka berarti aku telah melaksanakan hak anak itu kepadaku. Ya, ini kewajiban kepada anakku aku sudah lakukan. Wa baqiya haqqi alaihi, selebihnya adalah hak aku yang menjadi kewajibannya, yang menjadi kewajibannya. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Sa'id bin Al-As menunjukkan bahwasanya di antara hal-hal yang diajarkan kepada anak adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian seorang mengupayakan untuk anak itu agar dia bisa beribadah kepada Allah dan baik. Salah satunya adalah menghajikan anak itu. Kalau dia mampu. Jadi kalau orang tua itu mampu untuk menghajikan anaknya, hajikanlah anaknya. Ini menunjukkan ketika beliau mengatakan, apabila telah aku hajikan anakku ini, kalau saja ibadah haji dianggap oleh Sa'id ibn al-As sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, apalagi ibadah-ibadah yang seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian. Nah, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam beliau memerintahkan
kepada orang tua untuk membiasakan anak sholat sejak usia dini. Karena sebetulnya suatu perbuatan itu, kesinambungannya, istiqomahnya suatu perbuatan itu dari faktor pembiasaan. Dari faktor pembiasaan. Kalau sudah terbiasa dari kecil, maka perbuatan itu akan dibawa kepada sampai pada usia lebih dari itu. Pada usia dewasa atau remaja dan dewasa. Ini karena faktor pembiasaan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk membiasakan anak mereka sholat sejak usia 7 tahun. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di saat usia mereka menginjak 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka, yakni kalau mereka meninggalkan sholat di saat usia mereka menginjak 10 tahun. Hadis ini, hadis yang mulia ini adalah bentuk perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi umat ini. Terhadap generasi umat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah sholat yang melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi perintah Nabi SAW untuk membiasakan anak sholat sejak usia 7 tahun dan pukul mereka pada usia 10 tahun kalau meninggalkan sholat, ini menunjukkan yang pertama bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang paling afdal dari semua ibadah-ibadah dalam Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, bahwa ini merupakan perhatian Nabi SAW kepada generasi umat ini agar mereka menjadi generasi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang menyembah Allah, bukan generasi yang menyembah berhala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya suatu amal perbuatan itu akan berkesinambungan dari faktor pembiasaan yang selalu dilakukan. Yang keempat, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya dalam dunia pendidikan suatu peringatan. Jadi peringatan itu memang harus dalam dunia pendidikan. Apakah peringatan itu yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yaitu dengan memukul. Jadi dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan punishment, sanksi kepada anak didik yang melanggar suatu peraturan. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian yang perlu kita pahami, bahwa memukul itu atau pukulan itu ada 2 macam. Ada darbu ta'dibin, yang kedua darbu zulmin. Memukul itu ada 2 macam. Ketika Al-Quran menyebut tentang istri yang membangkang, pertama pisah ranjang. Pertama nasihat yang baik. Yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga Allah membolehkan memukul istri yang membangkang. Yang keempat, kalau juga tidak bisa, dengan mengambil hakim dari 2 belah pihak. Jadi pihak istri dan pihak suami. Kemudian yang berikutnya, kalau juga tidak ada penyelesaian, dengan menjatuhkan talak.
Talak pun ada 3 tahapan. Talak 1, talak 2, dan terakhir talak 3. Demikian Islam mengajarkan pada kita. Ya, langkah-langkah dalam suatu perbaikan. Nah, ada disebutkan pukulan dalam hadis Nabi SAW dan dalam Al-Quranul Karim. Kalau dalam hadis tentang memukul anak yang meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Ya, ini yang dimaksud dengan pukulan adalah darbu ta'dibin, memukul yang memberikan pembelajaran pada anak. Ini yang dibolehkan. Artinya yang tidak membahayakan. Yang tidak membahayakan. Adapun yang kedua itu yang tidak dibolehkan adalah darbu zulmin, memukul dan mendolimi anak itu. Ini tidak dibolehkan. Baik itu kaitan dengan Al-Quran, seorang suami memukul istrinya, kalau tujuannya mendolimi istri, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau memukul untuk memberi pelajaran, memberikan adab kepada istri, itu dibolehkan. Sama halnya dengan memukul anak karena meninggalkan sholat di saat usia 10 tahun. Juga pukulannya adalah darbu ta'dibin, memukul dalam rangka mendidik, dalam rangka memberikan pembelajaran. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum muallimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kata Abdullah bin Abbas, i'malu bi taatillah, yakni kerjakanlah ketaatan kepada Allah, kamu dan keluargamu, agar senantiasa taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wattaqu ma'asiyallah, dan jauhilah bermaksiat kepada Allah. Jadi makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara, artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah, dan agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa muru ahlikum bidzikri, dan perintahkanlah keluarga kalian agar mereka senantiasa berzikir pada Allah. Jadi zikrullah bagian dari perintah Allah dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yunjikumullahu minan nar, jika kalian melakukan hal itu maka Allah akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Jadi maksud dari perintah Allah, pelihara diri kalian dari azab Allah, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab Allah, agar kita melaksanakan ketaatan pada Allah, menjauhi maksiat pada Allah, dan memerintahkan keluarga kita agar senantiasa berzikir. Maka dari itu anak-anak kita ini kita ajarkan mereka untuk berzikir. Zikir di pagi hari, zikir di petang hari, itu seyogyanya diajarkan mereka sejak kecil, agar terbiasa. Dan itu pun setahap demi setahap. Kadang-kadang ada orang tua yang mau langsung sekaligus anaknya menghafal semua zikir pagi dan zikir petang. Ya tidak bisa lah. Ya. Mungkin kita ajarkan yang pertama kali salah satu dari bacaan zikir pagi hari dan zikir petang hari. Kemudian nanti berikutnya tambah 1 poin lagi, berikutnya tambah 1 poin lagi, sampai selesai semuanya. Jadi ini juga perlu tahapan, ya, dalam mengajarkan mereka tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ad-Dhahhak dan Muqatil, juga termasuk ulama-ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan ayat ini, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka, kata Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslimi
an yu'allima ahlahu, merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya. Untuk mengajarkan keluarganya. Min qarabatihi wa imaihi wa abidihi, kaum kerabatnya, budak-budaknya, dia harus mengajarkan pada mereka ma faradallahu alaihim, apa-apa yang Allah wajibkan pada mereka, wa manahumullahu anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kepala rumah tangga. Berarti kewajiban kita di banyak. Makanya seorang kalau punya pembantu tidak hanya sekedar mengambil tenaganya, tidak hanya sekedar menyuruh dia untuk bekerja, tapi hendaknya juga kita ajarkan mereka sholat tepat waktunya, kita benarkan akidah mereka, kita benarkan ibadah mereka semampu kita. Ini tugas kita sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita ini, atau banyak di antara kita, kalau punya pembantu yang tidak sholat, jangankan suruh sholat, ingatkan pun tidak. Mengingatkan saja tidak. Mengingatkan tentang pentingnya sholat, wajibnya sholat, tidak. Nah, ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Kita hanya mau tenaganya saja. Kalau tenaganya diforsil mau, tapi nyuruh sholat tidak mau. Padahal sholat itu adalah juga bagian dari istirahat. Ketika dia kerja, capek kerja, kita suruh dia istirahat untuk sholat, untuk makan. Jadi bagian dari istirahat, mengembalikan tenaga yang baru dia keluarkan dalam pekerjaannya. Kemudian ayat yang kedua, yang juga mendasari kewajiban mendidik anak-anak kita, adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, yang mereka khawatir terhadap akidah mereka, yang mereka khawatir terhadap ibadah mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan generasi kita. Jangan hanya kita perhatikan diri kita, tapi kita tidak membekali anak-anak kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Karena kata-kata lemah di sini, keturunan yang lemah ini mencakup kelemahan dalam segala hal, terutama dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadah mereka, akidah mereka. Kalau ekonomi sih gampang. Ekonomi itu orang bisa saja bekerja mencari makan dan minum. Ya. Lah kita ini kebanyakan kaum muslimin yang mereka khawatirkan terhadap anak-anak mereka kalau ekonominya nanti lemah di masa depan. Subhanallah. Padahal rezeki Allah itu sudah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Mungkin kebanyakan di antara kita ditinggal mati oleh orang tua kita dalam keadaan tidak memberikan harta yang banyak pada kita. Bahkan mungkin tidak ada peninggalan warisan sedikit pun. Tapi kenapa kita kok bisa? Bisa alhamdulillah, bisa mencari nafkah untuk anak-anak dan istri dan anak-anak kita. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dzurriyyatan di'afan, hati-hatilah kalian kalau meninggalkan generasi yang lemah,
itu lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah ilmunya. Jadi bukan masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Bukan itu. Karena Allah telah mencatat rezeki bagi setiap hamba. Tidaklah seorang lahir di muka bumi ini kecuali pada usia 3 bulan dalam perut ibunya, itu dia telah pada usia 4 bulan dalam perut ibunya, dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat rezekinya. Pada usia 3 bulan, 120 hari. Ya. Dihitungkan ruh padanya. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk takwa kepadanya, takut kepadanya kalau meninggalkan generasi yang lemah, keturunan yang lemah. Yang lemah agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kalian adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian yang juga harus kita perhatikan dalam hal ini adalah sebab-sebab yang mendorong kita untuk selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita, sehingga akan memberikan sugesti pada kita untuk semangat dalam mendidik mereka, semangat untuk menyekolahkan mereka. Artinya ada sekolah-sekolah yang bermanfaat bagi mereka. Yaitu apa sih balasan bagi orang tua yang betul-betul memperhatikan pendidikan anak mereka? Disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan dalam mendidik anak dan memelihara mereka dengan baik. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mendidik anak, memelihara anak, memperhatikan pendidikan mereka dan seterusnya, ini sebagai salah satu sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab masuk surga salah satunya adalah mendidik anak-anak kita, mendidik keturunan kita. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar dalam mendidik 3 orang anak perempuan ini, wa at'amahunna, dia memberikan makan kepada mereka, wa saqahunna, dia memberi minum pada mereka, wa kasahunna, dan dia memberikan pakaian kepada mereka, min jidati, dari hartanya, dari apa yang dia miliki, kunna lahu hijaban yaumal qiyamati minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari azab api neraka. Jadi memelihara anak, mendidik anak sampai mereka besar, dewasa, diperhatikan sandang pangan dan papan mereka, pakaian mereka,
ini adalah penyebab seorang diselamatkan dari api neraka. Seorang diselamatkan dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta yablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan. Kalau yang hadis pertama, hadis Uqbah bin Amir, 3 anak perempuan. Hadis Anas bin Malik, 2 anak perempuan. Barang siapa yang memelihara, dia dipelihara artinya diberikan makanannya, minumannya, pendidikannya, ya. Barang siapa memelihara 2 anak perempuan sampai mereka baligh. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai mereka balik ini sampai dia nikahkan mereka. Dia carikan suami yang baik untuk mereka. Untuk 2 anak perempuan ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan datang di hari kiamat kelak, aku dan dia. Kemudian beliau menempelkan 2 jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku dan dia akan bersama-sama. Nabi dan orang itu akan dekat, akan berdampingan. Ini keutamaan yang besar. Sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mengapa yang disebutkan di sini 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan? Kok tidak disebutkan anak laki-laki? Ini perlu kita pahami bahwa zaman jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah itu merasa hina kalau mempunyai anak perempuan. Ya. Merasa malu kalau mereka itu istri yang hamil kemudian melahirkan anak, beritanya anak perempuan yang lahir. Itu muka mereka hitam, muka muram, sedih kalau dilahirkan anak perempuan. Makanya Islam datang kemudian merubah pola pikir mereka, merubah cara berpikir orang-orang jahiliyah kepada cara berpikir Islami, dan memberikan janji kepada orang-orang yang mempunyai anak perempuan, 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, dia pelihara dengan baik sampai mereka dewasa, dijanjikan surga oleh Allah pada mereka dan Rasulnya SAW. Dan anak-anak itu akan menjadi sebagai penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya, kok yang disebutkan anak perempuan bukan anak laki-laki? Yaitu karena faktor yang sebelumnya dari masyarakat jahiliyah yang merasa hina kalau mempunyai anak perempuan. Dan ini menunjukkan keutamaan memelihara anak-anak wanita. Ya. Karena anak perempuan itu kasihan. Orang perempuan itu tergantung suaminya. Kalau dia mendapat suami yang baik, maka tentramlah hidup dia. Tetapi kalau dia mendapat suami yang jelek, suami yang zalim, suami yang tidak bertanggung jawab, ya, suami yang selalu melakukan maksiat, kasihan perempuan itu. Di sini kewajiban kita untuk apa? Sebagai orang, sebagai ayah yang mempunyai tanggung jawab kepada anak, demikian pula seorang ibu untuk mencarikan bagi anak-anak perempuan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Pernah seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian dia mengatakan kepada Hasan al-Basri bahwa dia mempunyai anak perempuan yang sudah dipinang oleh banyak orang. Banyak orang laki-laki datang meminang anak perempuannya. Lalu dia bertanya kepada Hasan al-Basri, kata beliau, ya Imam, kepada siapakah Lalu beliau, orang itu bertanya kepada Hasan al-Basri, kepada siapakah aku nikahkan anak perempuanku ini? Maka dijawab oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala,
Zawwijha rajulan yattaqillah. Kawinkan anakmu dengan seorang pemuda atau seorang yang dia bertakwa kepada Allah. Jadi kawinkan anak perempuanmu itu dan seorang yang apa? Yang bertakwa pada Allah. Zawwijha rajulan yattaqillah. Kawinkanlah anak perempuanmu itu dan orang yang takwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Karena orang yang bertakwa itu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, apabila dia cinta pada anakmu, apabila dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan anakmu itu. Ini anak perempuanmu itu. Dan apabila dia misalnya benci pada anakmu, dia tidak akan menzalimi anakmu. Ini pesan dari Hasan Al-Basri kepada orang tersebut yang meminta nasihat pada beliau tentang siapakah yang pantas dia kawinkan anak perempuannya dengan orang-orang yang datang meminang anak perempuannya. Kemudian di antara keutamaan dari mendidik anak, bahwa hasil didikan kita terhadap anak-anak kita ini adalah merupakan amal jariyah. Jadi amal yang berkesinambungan. Ya. Oleh karena itu apa yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan ketika di dunia. Salah satunya adalah usaha dia dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan kebaikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang taat, yang baik, semua amal ibadah anak-anak mereka tanpa harus dikirimkan kepada orang tuanya, itu pun sampai pada orang tua mereka. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah amalan soleh seorang anak itu pahalanya sampai kepada orang tuanya? Jawabannya iya, sampai. Karena anak itu hasil dari usaha orang tuanya. Ya. Meskipun dia tidak meniati amal itu untuk orang tuanya, tetap sampai. Karena itu dari hasil orang tuanya. Ya. Apalagi dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada pertanyaan sebelum ditanya, biar gak banyak tanya nanti. Ustaz, kalau seorang mengambil anak angkat, dia mendidik anak angkat itu sampai menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang berhasil, apakah dia kalau didoakan sampai doanya, dan ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, apakah juga termasuk anak angkat yang soleh dari hasil didikan orang tua angkatnya akan sampai doanya dan seterusnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena para ulama mengatakan demikian. Karena ini termasuk dari usaha orang tua angkat itu. Dari usahanya, dari jerih payahnya dia mendidik mereka, sehingga anak angkat menjadi baik, menjadi soleh. Ya, maka dari itu anak angkat yang baik adalah yang dia selalu mengingat jasa orang yang berbuat baik padanya, mengingat kebaikan
orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jangan lupa. Kadang-kadang ada orang yang lupa terhadap kebaikan seseorang. Walah, itu bukan orang tua juga, bukan orang tuaku kok. Itu hanya ayah angkatku atau ibu angkatku. Tidak. Kita harus berbuat baik. Ya, pada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Kita ingat jasa mereka, ingat kebaikan mereka. Dan ini bagian dari akhlak yang islami. Bagian dari akhlak yang islami. Hanya saja ada aturan-aturan tertentu dalam masalah berkaitan dengan mengangkat anak. Mengadopsi anak itu ada aturannya dalam Islam. Ya. Di antaranya tidak boleh menisbahkan ayah angkat sebagai ayah dari anak angkat itu. Tidak boleh. Dan yang lainnya masih ada ketentuan-ketentuan lain tentang bagaimana seorang mengangkat anak dalam hukum Islam. Jadi ada ketentuan-ketentuan syariat yang bukan saatnya untuk kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Kemudian bahwasanya dalam mendidik anak itu apa saja sih yang kita didik anak-anak kita? Ini telah saya singgung. Jadi istilahnya dalam bidang apa orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik anak-anak mereka. Kalau kita membaca kembali sirah sejarah para salaf rahimahumullah ta'ala, pendahulu kita yang soleh, maka kita akan menjumpai apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dari metode Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Itu telah dilakukan oleh para salafus soleh. Yang pertama adalah dalam hal yang berkaitan dengan akidah yang benar. Ini kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak mereka akidah yang hak, akidah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah akidah tauhid yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim ketika beliau mengatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang amat besar. Ini disebut dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Ya. Jadi yang pertama yang harus dan patut kita ajarkan kepada anak-anak kita yang berkaitan dengan akidah tauhid. Ya. Saya menukil sebuah riwayat dari Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi Ali ibnul Husain, Ali ini putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika mengajarkan pada anaknya akidah, beliau menuntun pada mereka, pada anak-anaknya, dan mengatakan, "Qul amantu billahi wa kafartu bit-taghut." Qul amantu billahi wa kafartu bit-taghut. Ucapkanlah, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Ini juga merupakan pendidikan akidah kepada mereka. Karena sesembahan-sembahan selain Allah ini banyak yang disembah oleh manusia. Dan apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, dan yang disembah itu mau dia disembah, maka itu adalah taghut. Ya. Karena yang disembah selain Allah itu ada dua macam. Ada yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah selain Allah.
disembah oleh kaumnya. Seperti Fir'aun, Namrud, dan yang semisalnya. Mereka mau disembah oleh rakyat mereka, bahkan mengaku diri mereka sebagai Tuhan. Ini namanya tauhid. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah selain Allah, maka itu adalah tauhid. Tapi ada juga di antara orang-orang yang mereka disucikan, mereka disembah, tapi mereka tidak mau dan tidak ridho disembah. Maka mereka bukan tauhid. Mereka tidak dinamakan tauhid. Contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu disembah selain Allah oleh orang-orang Nasrani. Tetapi Nabi Isa tidak ridho dia disembah. Beliau tidak mau dia diibadahi oleh kaumnya. Maka tidak bisa dikatakan Nabi Isa itu tauhid, karena beliau tidak ridho disembah. Demikian pula yang lainnya. Siapa saja yang disembah selain Allah dan mereka tidak ridho disembah, maka mereka itu bukan tauhid dan tidak dikategorikan sebagai tauhid. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi intinya di antara yang diajarkan oleh salaf kepada anak-anak mereka adalah akidah untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa sebagian salaf mereka sudah menuntun anak-anak mereka sejak kecil kalimat la ilaha illallah. Ya, sudah diajarkan. Ya, kalimat la ilaha illallah. Sejak anak itu kecil. Ya, bukan diajarkan nyanyian, lagu, ya. Bukan, tapi diajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi kita mendidik pada mereka tauhid, akidah yang benar, dan lebih dari itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah berada di depanmu. Allah akan membimbingmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau mohon, engkau minta-mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah bentuk ajaran akidah Nabi SAW kepada anak-anak yang berada pada usia kecil. Beliau ajarkan tauhid pada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita diperintahkan pula untuk mengajarkan anak-anak kita adalah dalam bidang ibadah, agar mereka beribadah kepada Allah dan sebenar-benarnya ibadah, menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita mengajarkan mereka tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka apa kewajibannya setelah itu? Agar mereka betul-betul menyembah Allah, tidak menyembah yang selainnya. Sehingga kalimat la ilaha illallah tidak hanya ucapan, tetapi ada penekanan dalam bentuk perbuatan, yaitu agar mereka benar-benar hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ini pula yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Sebagaimana Luqman dalam wasiat beliau kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf." Wahai anakku, tegakkanlah salat. Tegakkanlah salat. Perintah untuk menegakkan salat.
Berarti sholat ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan orang-orang yang terdahulu. Dan ini salah satu di antara keutamaan ibadah sholat. Bahwa ibadah ini diperintahkan oleh Allah kepada para Nabi sebelum Rasulullah SAW. Sudah diperintahkan sholat. Nabi Ibrahim di antara doa beliau apa? Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang menegakkan salat, demikian pula anak keturunanku, yakni agar mereka menjadi anak-anak yang menegakkan salat. Ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya salat. Maka dari itu apa yang telah kami sampaikan tadi tentang hadis Nabi SAW yang beliau menegakkan atau beliau memerintahkan kita untuk membiasakan anak sholat sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Ya. Dan sholat itu memberikan ketentraman. Sholat memberikan kedamaian. Sholat memberikan cahaya pada orang yang sholat. Karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak sholat akan gelap gulita dalam kehidupannya. Hidup ini seakan-akan gelap. Karena apa? Dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti yang kedua, kita perintahkan anak-anak kita untuk atau mendidik mereka dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kemudian juga nanti meningkat pada yang lainnya. Biasakan mereka untuk puasa dan seterusnya. Dari ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara yang kita perintah, yang kita diperintahkan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan akhlak dan adab. Karena akhlak dan adab ini penting. Saking pentingnya akhlak, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, dan beliau membedakan antara agama dan adab. Apa dasarnya? Atau apakah hadis itu? Hadis itu adalah hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Dalam satu riwayat, wa fasadun kabir. Kata Nabi SAW, apabila datang kepada kamu seorang pemuda atau seorang yang kalian ridho agamanya dan ridho akhlaknya, ridho agamanya dan ridho akhlaknya, dia datang meminang anak perempuan kalian, maka kawinkanlah. Apabila kalian tidak lakukan, akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang besar. Inti dari hadis ini yang ingin saya tekankan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara